Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema ketika kebencian menjadi kebijakan negara. Bacaan Alkitab, Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk dapat membacanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah dunia mencatat bahwa kehancuran suatu bangsa seringkali tidak dimulai dengan peperangan, melainkan dengan kebencian yang diberi ruang. Kebencian yang pada awalnya hanya ada di dalam hati seseorang dapat berkembang menjadi sebuah budaya, lalu berubah menjadi aturan, dan akhirnya menjadi kebijakan yang merugikan banyak orang. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, ketika orang baik diam, kejahatan akan merasa memiliki izin untuk bertindak. Kalimat ini mengingatkan bahwa dosa tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan yang besar. Seringkali dosa bermula dari hati yang dipenuhi iri, dendam, kepahitan, dan kesombongan. Jika tidak dihentikan, dosa itu akan memengaruhi orang lain, bahkan mampu mengubah arah sebuah bangsa. Ester pasal 3 memperlihatkan salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah bangsa Israel di pembuangan. Yang mengejutkan bukan hanya adanya kebencian terhadap orang Yahudi, tetapi bagaimana kebencian pribadi seorang Haman berhasil berubah menjadi kebijakan resmi kerajaan Persia. Apa yang dimulai dari luka harga diri seseorang berakhir dengan ancaman pemusnahan seluruh bangsa. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita mau belajar bahwa kebencian yang tidak dikendalikan akan selalu mencari jalan untuk memperoleh kuasa. Dan ketika kebencian memperoleh kuasa, banyak orang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang harus segera kita ketahui adalah bahwa kebencian berasal dari hati yang dipenuhi kesombongan. Ayat 1 sampai ayat 5. Haman memperoleh kedudukan yang sangat tinggi di kerajaan. Raja mengangkatnya melebihi semua pejabat lainnya. Sebagai tanda penghormatan, semua pegawai kerajaan diperintahkan untuk sujud kepadanya. Namun Mordekai menolak. Penolakan ini bukanlah tindakan pemberontakan terhadap pemerintah sebenarnya. Mordekai menghormati raja, tetapi ia tidak mau memberikan penghormatan yang bertentangan dengan keyakinannya kepada Allah. Ia memahami bahwa ada batas antara menghormati manusia dan menyembah atau meninggikan manusia. Yang menarik adalah reaksi Haman. Ia sebenarnya sudah menerima penghormatan dari hampir seluruh kerajaan. Ribuan orang sujud menyembah kepadanya setiap hari. Tetapi semua penghormatan itu terasa tidak berarti karena hanya satu orang yang tidak mau tunduk. Begitulah saudara, sifat kesombongan. Orang yang rendah hati bersyukur atas apa yang dimilikinya, sebaliknya. Orang yang sombong selalu sibuk memikirkan apa yang belum dia peroleh. Seorang guru pernah memberikan selembar kertas putih kepada murid-muridnya.
Di tengah kertas itu terdapat satu titik hitam kecil. Lalu guru itu bertanya, "Apa yang kalian lihat?" Hampir semua murid menjawab, "Titik hitam." Tidak ada yang menjawab bahwa mereka melihat kertas putih yang jauh lebih luas. Demikian pula hati Haman. Ia tidak melihat begitu banyak penghormatan yang sudah diterimanya. Ia hanya melihat satu orang yang tidak mau menghormatinya. Fokusnya bukan lagi pada berkat yang dimiliki, melainkan pada egonya yang sedang terluka. Saudara, ingat, kesombongan membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk bersyukur. Mengapa demikian? Karena kesombongan selalu mengukur nilai diri berdasarkan pengakuan orang lain. Selama masih ada satu orang yang tidak memuji, satu kritik yang tidak benar, atau satu penolakan yang dialami, semua keberhasilan seolah-olah menjadi tidak berarti. Akibatnya, hati tidak lagi dipenuhi rasa syukur, melainkan terus dikuasai rasa kurang, kecewa, dan tersinggung. Inilah yang terjadi pada Haman. Ia tidak sedang kekurangan kehormatan, saudara. Justru dia sedang dibutakan oleh egonya sendiri. Dia lebih sibuk mempertahankan harga dirinya daripada mengendalikan isi hatinya. Ketika hati tidak lagi dipimpin oleh rasa syukur, kebencian mulai menemukan tempat untuk bertumbuh. Dari sinilah dosa berkembang semakin jauh, sebab hati yang tidak mampu bersyukur akan mudah dipenuhi iri hati, dendam, dan keinginan untuk membalas. Karena itu, setiap orang percaya perlu menjaga hati dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang mengenal kasih karunia Allah tidak akan menjadikan penghormatan manusia sebagai sumber harga dirinya. Dia bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan, sehingga tidak mudah dikuasai oleh rasa iri atau kebencian kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua, kebencian selalu mencari korban yang lebih besar. Ayat 6-9. Seharusnya persoalan Haman hanya dengan Mordekai saja, tetapi jangan lupa, kebencian tidak pernah puas jika hanya melukai satu orang. Karena mengetahui bahwa Mordekai adalah orang Yahudi, Haman memutuskan untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Disinilah kita melihat betapa mengerikannya dosa itu. Kesalahan satu orang dijadikan alasan untuk menghukum seluruh kelompoknya. Lebih jauh lagi, Haman memanipulasi informasi ketika berbicara kepada raja. Ia tidak menyebut nama orang Yahudi secara langsung. Ia hanya mengatakan bahwa ada suatu bangsa yang berbeda, tidak menaati hukum kerajaan, dan karena itu tidak layak dibiarkan hidup. Ngeri, saudara. Karena ternyata kebencian hampir selalu menggunakan propaganda. Ia membesar-besarkan perbedaan. Ia menghilangkan fakta. Ia membangun ketakutan. Lalu ia menawarkan kekerasan sebagai solusi. Cobalah saudara bayangkan sebuah percikan api yang jatuh di padang rumput yang kering. Pada awalnya, api itu tampak tidak berbahaya. Namun angin mulai bertiup. Api semakin membesar. Dalam waktu singkat, seluruh hutan terbakar. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa kebakaran besar itu muncul begitu saja.
semuanya berasal dari satu titik percikan api yang dibiarkan. Begitu pula saudara dengan kebencian. Jika iri hati, dendam, dan kemarahan terus dipelihara, suatu hari dampaknya akan jauh lebih besar dari apa yang pernah dibayangkan. Karena itu, Alkitab berkali-kali mengingatkan agar umat Tuhan tidak memberi tempat kepada kepahitan dalam hati. Mengapa? Karena kepahitan tidak pernah berhenti. Pada luka yang kita rasakan, kepahitan akan mengubah cara kita memandang orang lain, memengaruhi keputusan yang kita ambil, dan perlahan-lahan menguasai seluruh hidup kita. Hati yang dipenuhi kepahitan akan sulit mengampuni, mudah curiga, cepat tersinggung, dan cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang awalnya hanya berupa rasa sakit, akhirnya dapat berkembang menjadi dosa yang merusak diri sendiri maupun orang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan agar jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Sebuah akar memang tersembunyi saudara, tetapi pengaruhnya menjalar ke seluruh bagian pohon. Demikian pula kepahitan, jika tidak dicabut melalui pengampunan dan penyerahan diri kepada Tuhan, dia akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang merusak. Haman adalah contoh nyata, dia tidak mampu mengelola luka harga dirinya, sehingga kepahitan itu berubah menjadi kebencian. Dan kebencian itu akhirnya mengancam kehidupan seluruh bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga, kebencian menjadi sangat berbahaya ketika memiliki kuasa. Ayat 10-15. Puncak cerita ini adalah ketika raja menyerahkan cincin meterainya kepada Haman. Dengan cincin itu, Haman memiliki wewenang mengeluarkan keputusan resmi kerajaan. Kebencian pribadi kini berubah menjadi hukum negara. Dekret pemusnahan ditulis, hari pelaksanaan ditentukan, surat dikirim ke seluruh provinsi. Ironisnya, setelah semua keputusan mengerikan itu selesai dibuat, ayat terakhir mengatakan bahwa raja dan Haman duduk minum-minum, sedangkan kota Susan menjadi gempar. Saudara, kalimat itu sangat kontras. Mereka yang memiliki kuasa menikmati kenyamanan, sementara rakyat hidup dalam ketakutan. Begitulah yang sering terjadi ketika pemimpin kehilangan hati nurani. Keputusan yang dibuat dari ruang yang nyaman dapat menghasilkan penderitaan bagi banyak orang. Ilustrasinya seperti ini. Seorang pengemudi bus membawa puluhan penumpang melewati jalan pegunungan yang berliku. Semua keselamatan penumpang bergantung pada satu orang, yakni di balik kemudi. Jika pengemudi itu marah, emosional, atau sengaja mengarahkan bus ke jurang, bukan hanya dirinya yang celaka, tetapi semua penumpang ikut menjadi korban. Saudara, semakin besar kuasa seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moralnya. Kuasa bukanlah alat untuk melampiaskan kebencian. Kuasa adalah amanat untuk menghadirkan keadilan. Karena itu orang percaya dipanggil untuk mendoakan para pemimpin agar memimpin dengan hikmat, dengan keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Melalui pemahaman firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk mengaplikasikan beberapa hal penting untuk kita terapkan dalam hidup kita masing-masing. Pertama, jangan memelihara kebencian sekecil apapun. Haman tidak menjadi pembunuh dalam satu hari, saudara. Ia terlebih dahulu menjadi orang yang sombong, lalu menyimpan dendam, kemudian membiarkan kebencian menguasai dirinya. Dosa selalu berkembang apabila tidak segera diselesaikan di hadapan Tuhan. Kedua, jagalah integritas sekalipun berada di tengah tekanan. Mordekai memilih tetap setia kepada Allah meskipun ia mengetahui resikonya sangat besar. Dunia mungkin menuntut kompromi, tetapi kesetiaan kepada Tuhan selalu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada kenyamanan sesaat. Ketiga, gunakan setiap bentuk pengaruh untuk membangun, bukan menghancurkan. Tidak semua orang memegang jabatan tinggi, saudara, tetapi setiap orang memiliki pengaruh. Seorang ayah memengaruhi keluarganya. Seorang guru memengaruhi murid-muridnya. Seorang pemimpin memengaruhi organisasinya. Bahkan melalui media sosial, seseorang dapat memengaruhi ribuan orang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pengaruh kita sedang menebarkan kasih atau justru memperbesar kebencian? Yang keempat, percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun namanya tidak disebutkan. Salah satu keunikan kitab Ester adalah nama Allah tidak muncul secara eksplisit. Namun, justru melalui kitab ini, kita melihat penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa. Di balik keputusan raja, di balik tipu daya Haman, bahkan di balik ancaman pemusnahan bangsa Yahudi, Tuhan sedang mempersiapkan jalan keselamatan. Apa yang tampak sebagai kemenangan kejahatan sesungguhnya hanyalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ester 3 ini mengajarkan bahwa kebencian yang tidak dikendalikan dapat berkembang dari persoalan pribadi menjadi bencana nasional. Haman hanya terluka harga dirinya, tetapi karena ia memiliki kuasa, seluruh bangsa Yahudi terancam binasa. Firman Tuhan mengingatkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hati. Hati yang dipenuhi kasih akan melahirkan keadilan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi kebencian akan melahirkan penindasan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil bukan untuk menyebarkan kebencian, melainkan menghadirkan kasih, kebenaran, dan keadilan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jangan biarkan luka berubah menjadi dendam. Jangan biarkan perbedaan berubah menjadi permusuhan. Dan jangan pernah menggunakan pengaruh yang Tuhan percayakan untuk melukai sesama. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki hati seperti Kristus. Hati yang mengampuni, mengasihi, dan tetap berdiri dalam kebenaran. Sehingga melalui hidup kita, dunia melihat bahwa kasih Allah selalu lebih kuat daripada kebencian manusia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.